turunan CPO. Dan berikut kita dengarkan konferensi persnya berikut ini. Dan juga Pak Dirjen Pajak, ini kan kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga. Kami tugasnya adalah menetapkan apa yang disebut dengan spesifikasi teknis, ya, dan spesifikasi teknis itu yang harusnya atau wajib diikuti oleh pelaku usaha. Ya, jadi kalau ada penyimpangan, misalnya saja pelarian kode HS dan sebagainya, tentu itu tidak bisa kita toleransi. Jadi kami akan memperkuat ya ke depannya kolaborasi sinergi kerjasama antara kementerian dan lembaga. Kemudian keuntungannya bagi negara penerima barang-barang yang dikirim dari Indonesia, yang tadi saya sampaikan bahwa bagi Indonesia, bagi Kemenperin, opportunity loss-nya itu ada di penciptaan nilai tambah. Penciptaan nilai tambah. Jadi kalau kita bisa lihat fatty matter ini merupakan produk samping dari industri biodiesel. Nah ini kalau diekspor dia akan atau dapat dipergunakan sebagai bahan baku pelarut atau solvent, ya. Kemudian juga bahan baku untuk pembersih atau sabun, dan juga bahan baku bagi turunan-turunannya yang merupakan produk-produk chemical lainnya. Jadi kerugian kita, opportunity loss kita ada di dalam penciptaan tambah. Baik, apakah ada tambahan? Tadi ditanya adalah untuk tersangkanya. Ya, ini dapat kami sampaikan bahwa tersangka awal adalah PT MMS, dan tentunya ada 3 perusahaan yang terafiliasi terkait dengan kegiatan ini. Untuk siapa-siapa yang menjadi inisiatornya tentu akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada rekan-rekan media, tanpa mengurangi rasa hormat, kami cukupkan untuk sesi tanya jawab hari ini. Kita akan segera melaksanakan agenda selanjutnya. Baik, mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita laksanakan sesi foto bersama. Kami mohon kepada narasumber untuk berkenan maju ke meja yang telah disediakan. Ya, barusan saudara kita mendengarkan sedikit keterangan terkait dengan pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Tadi kita juga mendengarkan bersama bahwa dari keuntungan dan juga apa yang telah disita ini merupakan adalah bahan baku yang larut, pembersih dan juga produk-produk turunannya. Hingga saat ini saudara, untuk tersangka lebih detailnya masih terus didalami oleh petugas, di mana tersangka awal yakni PT MMS dan juga 3 perusahaan yang terafiliasi. Sesi tanya jawab kepada teman-teman media juga telah berlangsung, dan kali ini saya juga akan mengajak Anda melihat apa saja memang menjadi barang yang disita oleh petugas dan Kapolri memimpin penyitaan di Cilincing, Jakarta Utara. Dan ini adalah salah satu contoh sejumlah barang yang disita dari 87 kontainer pelanggaran ekspor CPO, dan nantinya akan ditujukan kepada rekan-rekan media yang hadir siang hari ini. Salah satu yang disita yakni adalah bahan baku larut, yakni pembersih dan juga produk-produk turunannya. Dan kami masih akan terus mengupdate informasi terkait dengan pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Dan kita akan melihat bagaimana nantinya barang bukti dari 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO ini yang telah disita. Baik, cukup. Jadi saudara, operasi ini memang menjadi langkah penting
dalam memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan dan juga Polri untuk menegakkan aturan ekspor dan menjaga potensi penerimaan negara. Dan dengan dukungan dari Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Perdagangan, pemerintah berupaya memastikan praktek ekspor hasil turunan CPO berjalan transparan dan sesuai regulasi demi stabilitas industri nasional. Dan saat ini, Saudara, Kapolri beserta perwakilan dari Kementerian Perindustrian dan juga Menteri Perdagangan selanjutnya akan mengecek sejumlah kontainer yang telah disita terkait dengan pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Kita akan melihat bersama juga dan menjadi saksi dari hasil sitaan kontainer terkait dengan pelanggaran ekspor CPO berikut ini. Sini Pak. Pak kanan sini Pak, kanan. Pak kiri Pak. Bapak kiri Bapak izin Pak, kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak di sana Pak. Pak. Dan Saudara, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan coba bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani, yang ada di Cilincing, Jakarta Utara, terkait dengan pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Selamat siang, Okta. Okta, saat ini Kapolri sedang meninjau dan melihat barang sitaan dari salah satu dari 87 kontainer yang telah disita terkait dengan pelanggaran ekspor CPO. Bisa Anda gambarkan seperti apa kondisinya di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga saudara. Saat ini benar sekali setelah tadi melakukan konferensi pers. Saat ini Kapolri bersama dengan pejabat terkait ini tengah mengecek apa sebetulnya yang menjadi isi dari kontainer yang saat ini berada di belakang saya, yang ini menjadi barang bukti yang disita yang merupakan 87 kontainer yang sebelumnya dilaporkan ini tidak sesuai. Jadi dalam pemberitahuan untuk ekspornya ini tidak sesuai, sementara yang menjadi atau komoditas yang harusnya diekspor ini adalah produk turunan CPO. Nah, Reza dan juga saudara, tadi juga sudah disampaikan dalam konferensi pers bahwa ini didapatkan dari hasil analisa data dari sejumlah laboratorium, begitu, sehingga dalam rangka pencegahan didalami, kemudian ternyata ditemukan adanya temuan yang tidak sesuai. Jadi pada tanggal 20 Oktober sampai 25 Oktober, Reza, ini pihak terkait baik polisi maupun juga Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Perindustrian ini berhasil melakukan pencegahan 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi yang diberitahukan dengan yang sebetulnya akan diekspor ini komoditas yang berbeda. Karena memang Reza, untuk komoditas yang dilaporkan ini memang adalah komoditas yang tidak terkena atau termasuk dalam larangan pembatasan ekspor. Sehingga memang ini yang dilakukan atau modus ini yang dilakukan oleh PT MMS begitu untuk mengelabui atau juga menghindari pembayaran pajak. Dan tadi Reza dan juga saudara, dengan adanya kasus ini, jadi memang ditemukan hampir 278% kasus yang serupa begitu, dan juga tadi dikatakan bahwa untuk negara tujuannya ini salah satunya adalah di Tiongkok. Sementara yang menjadi kerugian negara ini tentu saja adalah bagaimana komoditas ini seharusnya bisa dipergunakan begitu untuk memberikan nilai tambah, seperti dapat digunakan sebagai bahan baku larut, bahan baku pembersih atau sabun, lalu bahan baku produk turunannya produk-produk chemical begitu. Kemudian juga
siapa-siapa saja yang nantinya ditemukan terlibat selain dari PT MMS, ini juga yang masih menjadi pendalaman lebih lanjut baik oleh polisi, dalam hal ini adalah Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri dan juga Ditjen Bea dan juga Kementerian Perindustrian. Nah, Reza dan juga saudara, kalau dilihat ini tadi baru saja Menteri Perindustrian yakni Agus Gumiwang Kartasasmita, kemudian juga Kapolri Jenderal Sigit Prabowo tadi melihat dan juga mengecek seperti apa isi dari kontainer yang memang ini dikatakan atau dilaporkannya ini adalah fatty matter begitu, dan kemudian yang sebetulnya menjadi isi dari kontainer ini adalah CPO. Tentunya kita nantikan bersama seperti apa hasil dari pendalaman, karena sampai dengan saat ini Reza, informasi soal siapa saja yang terlibat kemudian juga akan diapakan nantinya isi dari kontainer-kontainer ini nanti akan kita nantikan bersama baik dari tim Satgasus maupun juga dari Kementerian Keuangan. Reza? Ya, Okta, ini ada satu kontainer yang telah dibuka oleh Kapolri dan juga Menteri Perindustrian dan jajarannya. Selanjutnya apakah nantinya juga akan kembali dibuka salah satu kontainer lagi untuk ditunjukkan kepada rekan-rekan media, atau seperti apa selanjut agendanya? Serta kooperatif dalam mengikuti konferensi. Iya, Reza dan juga saudara. Jadi memang kalau dari keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers tadi, untuk komoditas yang dikelabui begitu yang seharusnya ini diekspor adalah produk turunan CPO, tapi ternyata dikelabui menjadi fatty matter. Nah, tadi untuk komoditasnya sendiri ini tengah ditunjukkan, Reza. Jadi memang ini adalah komoditas yang dikatakan sebagai fatty matter, tetapi ternyata adalah produk turunan CPO. Nah, ini yang tentu disayangkan, dan apakah nantinya akan dibuka lagi yang lainnya, ini yang nanti kita masih akan pantau bersama, Reza. Karena tadi kalau komoditas yang disebutkan ini adalah fatty matter saja, jadi memang tidak terdapat atau dalam sampai dengan saat ini untuk hasil pendalaman adalah yang ditemukan adalah produk turunan CPO, tetapi memang dikelabui atau namanya jadi fatty matter. Oke, kita tahan sebentar. Reza? Okta, selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan dari Kapolri berikut ini, saudara. Hukum, apakah itu tipikor ataukah kasus yang lain, tentunya akan kita rapatkan untuk kita lakukan penegakan hukum, dan yang utamanya tentunya kita ingin agar kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi ini bisa kita kembalikan untuk negara. Apakah saat ini ada target, Pak, yang akan... Ya, ada beberapa perusahaan, tapi tadi satu yang baru disebutkan, yang lain juga ada. Berarti tersangkanya kok? Tentunya nanti secara bertahap akan dilakukan pendalaman. Berarti tersangkanya korporasi ya, Pak, dan penyidikannya dalam sejauh ini ada berapa perusahaan, Pak, yang lagi dipantau? Tadi Pak Menteri bilangnya ada 290. CPO doang ya, Pak, ya? Bang, kamera foto posisi, Bang. Tadi yang sudah keluarkan itu ini ya, Pak, meter doang atau Khusus yang diduga terjadi lonjakan kaitannya dengan ekspor fatty matter, di mana ada peningkatan 258%, dan di dalamnya setelah kita cek isinya ternyata bukan golongan yang bisa tidak dikenakan pajak. Jadi dari hitungan itu dan potensi keuntungan kita dapatkan angka tadi. Ini belum selesai. Untuk kemudian akan diapakan Pak? Dari barang bukti akan diapakan? Ya, tentunya tim nanti yang akan. Ya, kalau sudah melalui proses pengadilan, tentunya nanti ada proses ketika barang itu sudah dikuasai oleh negara, pasti ada proses selanjutnya, apakah itu dilelang atau